Hidup ini sungguh indah, dan kamu saat ini sedang berada dalam sebuah perjalanan yang sangat penting, yaitu hidupmu. Sejak kamu lahir di dunia ini, perjalananmu telah dimulai untuk mencari sesuatu, untuk mencari makna hidup, untuk mencari kasih. Pikiranmu pasti sering dipenuhi rasa ingin tahu, apa sih tujuan hidupku? Tanpa kita sadari, dalam pencarian ini banyak hal-hal kecil yang sering terlewati. Bahwa kamu ada di sini, bahwa kamu masih bernafas. Seringkali yang kita cari adalah pengalaman-pengalaman yang spektakuler, yang menggetarkan jiwa. Seperti saat sedang jatuh cinta. Seakan-akan inilah tujuan hidup yang tersembunyi. Padahal bahwa kamu ada di sini, bahwa kamu telah tercipta adalah wujud kasih yang terindah. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kamu sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Namun pernahkah kamu berhenti untuk berpikir, kemana aku pergi? Apa yang aku cari dalam hidup ini? Tidak jarang kita lupa untuk bertanya dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat kita bahagia. Kita lupa untuk bertanya, apa makna dan tujuan hidupku di dunia? Siapakah aku sebenarnya? Apakah yang akan membuat hidupku sungguh-sungguh berharga? Apa yang akan terjadi setelah aku meninggalkan dunia? Inilah pencarian kita. Hasrat yang ada di dalam hatimu yang mencari kebahagiaan yang tidak terbatas, yang menginginkan kepenuhan yang abadi, yang mengharapkan lebih dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Hasrat itu ada jawabannya. Suatu hari nanti, kamu, kita semua akan mati. Kematian tidak akan bisa dihindari. Coba kamu pikirkan, tidak ada orang yang keluar dari dunia ini hidup-hidup. Kematian adalah sebuah realita yang menyamakan semua manusia. Tidak peduli seberapa penting, seberapa kaya, semua orang memiliki akhir yang sama untuk hidupnya. Dan jika kamu berjalan di tengah-tengah kuburan, tertulis pada setiap batu nisan 2 buah tanggal yang menandakan sebuah awal dan akhir. Kita semua memiliki awal dan akhir dalam waktu kita yang terbatas di dunia ini. Kamu memiliki jumlah nafas yang terbatas dalam hidupmu. Dan ketika kamu telah menghela nafas yang terakhir, selesailah sudah. Akan tetapi ada satu tanda kecil yang seringkali kita lewatkan, yaitu tanda garis di antara kedua tanggal itu. Garis itulah hidup kita. Saat ini, kamu sedang berada dalam garis itu. Banyak sekali orang yang berjalan dalam hidup mereka melewati berbagai hal tanpa pernah berhenti dan bertanya, untuk apakah ini semua? Apakah yang sebenarnya aku cari? Kekuasaankah? Mungkin kamu ingin memiliki kekuasaan dan pengaruh yang luas. Kekayaankah? Tidak sedikit orang yang berpikir, jika aku punya uang, jika aku sudah bisa beli rumah, jika aku punya nol yang banyak dalam buku tabunganku, saat itu aku akan bahagia. Ketenarankah? Ketika hasil karyaku bisa dikagumi dan dihargai, saat itulah hidupku menjadi berarti. Atau kepuasankah? Ketika aku bisa melakukan apa saja yang aku mau, kapanpun dan dimanapun, ini baru hidup. Apakah ini pencarianmu selama ini? Kita semua sedang mencari sesuatu, dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan uang atau segala hal yang baik dan indah di dunia ini.
Namun sadarkah kamu bahwa hasratmu menginginkan sesuatu yang lebih? Sesuatu yang sama dengan apa yang dicari oleh semua orang yang hidup di sini. Manusia, Anda dan saya, kita semua, kita mau hidup bahagia. Jika kamu mengejar uang, itu karena kamu berpikir uang akan membuatmu bahagia. Jika kamu menginginkan ketenaran, itu karena kamu berpikir ketenaran akan membuatmu bahagia. Jika kamu menginginkan kepuasan, itu pun karena kamu berpikir sensasi-sensasi itu akan membuatmu bahagia. Oleh karena itu, Santo Thomas Aquinas menyimpulkan bahwa uang, ketenaran, kepuasan sejatinya bukanlah tujuan akhir yang kamu cari. Sehingga hal-hal tersebut tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh membuatmu bahagia. Blaise Pascal juga menyimpulkan bahwa semua manusia mencari kebahagiaan tanpa terkecuali. Meskipun caranya berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama. Kebahagiaan ini adalah hasrat dari semua orang, bahkan termasuk mereka yang menggantung dirinya sendiri. Kita semua ingin bahagia. Pertanyaannya adalah, kemana kamu akan mencari dan menemukan kebahagiaan ini? Perhatikanlah di sekelilingmu. Semua informasi dan tayangan yang kamu lihat adalah suatu bentuk tawaran untuk membuatmu bahagia. Jika kamu bisa membeli ini, jika kamu mampu melakukan ini, jika kamu berhasil mencapai ini, maka kamu akan bahagia. Jadi kita semua mencari kebahagiaan. Tetapi tidak banyak yang mengerti apakah sebenarnya kebahagiaan itu. Dan yang sering terjadi adalah angan-angan kita ini terlalu sederhana, terlalu kecil. Sehingga kita sering menyalahartikan kepuasan-kepuasan yang temporer di dunia dengan kebahagiaan sejati yang menjadi takdir kita. Coba pikirkan. Seberapa banyak kebahagiaan yang kamu inginkan? Seberapa lama kamu ingin bahagia? 1 menit? 1 jam? 1 tahun? Coba tanyakan pada hatimu sekarang. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa kita manusia diciptakan dengan sebuah kapasitas atau kemampuan untuk memiliki dan menentukan kehendak. Dan kehendak kita ini bersifat apetitif, yaitu menginginkan sesuatu yang melengkapi apa yang kurang di dalam diri kita. Contohnya, jika kamu lapar, maka kamu akan mencari makan. Jika kamu kesepian, kamu akan mencari teman atau hiburan. Seorang atlet berlatih dengan keras untuk berjuang mendapatkan medali yang belum dia menangkan. Pertanyaannya, seberapa banyak makanan, hiburan, atau medali yang kamu butuhkan? Karena kita tahu sebanyak apapun yang kita makan, sebanyak apapun medali yang sudah kita menangkan, rasa kenyang dan sensasi ini pasti akan ada akhirnya. Lalu bagaimana dengan hasrat, kelaparan yang ada di dalam hati ini yang seakan masih terus berteriak lagi, yang menginginkan kebahagiaan yang tidak pernah berakhir? Kamu bisa mencoba mengisinya dengan semua apapun yang bisa diberikan oleh dunia. Namun aku yakin kamu pun sudah tahu, atau paling tidak sudah pernah merasakan bahwa apapun itu, seberapa banyaknya, tidak akan cukup untuk mengisi kekosongan ini. Jadi pernahkah kamu berhenti untuk bertanya, mengapa kekosongan yang tidak pernah terisi penuh ini ada di dalam hatiku? Apakah benar tidak ada yang bisa mengisinya? Atau adakah sesuatu yang bisa mengisinya? Pilihannya hanya 2. Pertama, jika tidak ada, maka sungguh kejamlah Tuhan yang menciptakan kita dengan hasrat ini tanpa ada sesuatu yang bisa memuaskannya. Atau yang kedua, ada jawabannya.
ada yang akan memenuhi kekosongan di dalam hati ini. Jika kamu tidak pernah berhenti untuk bertanya pada hatimu, apa yang kamu cari? Dan mencari jawabannya, maka si iblis akan dengan sangat mudah mengecohkan perhatianmu, memalingkan pandanganmu dari yang tidak terbatas pada hal-hal dunia yang terbatas, yang fana dan sementara. Coba lihat orang-orang di sekelilingmu sekarang. Berapa banyak mereka yang hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan karena hasrat mereka untuk yang tidak terbatas ini hanya dipenuhi dengan usaha mengumpulkan sebanyak mungkin hal-hal yang terbatas di dunia ini. Kekayaan, kepuasan, ketenaran adalah jawaban yang disodorkan si iblis sebagai tujuan akhir hidup, agar hasrat kita berpaling dari surga. Jika kamu melihat lebih dalam lagi, setiap orang saat ini bergumul dengan satu pertanyaan atau misteri ini. Mengapa ketika aku akhirnya mendapatkan apa yang aku inginkan, yang aku idam-idamkan, yang aku mimpikan, ketika aku mendapatkannya, hanya dalam sekejap, kekosongan itu akan muncul kembali. Belum cukup. Aku mau lagi. Sehingga apa yang terjadi adalah, sadar atau tidak, banyak orang, mungkin termasuk juga Anda dan saya, yang hidupnya menjadi sebuah perlombaan yang tiada henti, yang berpacu dari satu hal ke hal berikutnya, dengan harapan satu lagi, sedikit lagi, maka aku akan bahagia, aku akan merasa penuh, aku akan merasa cukup. Aku yakin mendengar ini, kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi di sini. Ya, inilah pandemic of addiction. Pandemi dari kecanduan manusia akan hal-hal dunia yang temporal untuk mengisi hasratnya akan sesuatu yang eternal. Salahkah menjadi kaya biar bisa pergi kemanapun, membeli ini itu tanpa harus mikir dua kali? Salahkah menjadi influencer yang populer, dikenal dan dikagumi oleh orang banyak? Oh, tentu tidak. Syukur pada Tuhan jika hidupmu bisa seperti itu. Akan tetapi, coba berhentilah sejenak dan bertanya pada hatimu. Apakah semua hal itu cukup? Apakah semua hal itu pada akhirnya nanti akan berhasil memuaskan hasrat yang sepertinya tidak pernah bisa puas ini? Jika kamu saat ini sedang mencari dan sungguh-sungguh mencari, kamu tidak akan menemukannya selama kamu belum menemukan jawaban mengapa kamu ada di sini. Untuk apa kamu diciptakan di dunia ini? Ingat teman-teman, kamu tidak harus ada di dunia ini, namun kamu ada. Mengapa? Dan saat ini hidup kita yang sangat terkoneksi dengan internet dan sosial media, dimanapun kamu berada, kamu bisa melihat dan mendengar ada banyak sekali orang-orang yang menawarkan jawaban untuk pertanyaan itu. Bagaimana caranya agar kamu bisa bahagia? Mulai dari seminar, workshop, dan buku-buku tentang motivasi, tentang pengembangan diri, sudah banyak orang yang menyadari bahwa pergumulan ini nyata. Sehingga para motivator ini menawarkan panduan atau arahan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengaktualisasikan diri, untuk memenuhi hasrat terdalam ini. Akan tetapi disitulah terletak kekurangannya. Buku-buku motivasi dan pengembangan diri ini baik dalam mengajarkan apa yang harus kamu lakukan, tetapi tidak memberikan jawaban atas mengapa. Mengapa kamu ada? Di dalam masa Advent ini, selama beberapa episode berikutnya kita akan bersama-sama mencari jawabannya. Karena hasrat ini tidak akan pernah bisa terpuaskan. Kekosongan dalam hati kita ini tidak akan terpenuhi hanya dengan apa yang bisa kita lakukan.
Dalam Injil Yohanes, kata-kata pertama yang diucapkan Yesus adalah kepada murid-murid Yohanes Pembaptis yang datang kepadanya. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 38, Yesus bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Yesus tahu jawabannya. Namun Yesus bertanya agar supaya kita bisa menyadari apakah kita sudah tahu apa yang kita cari. Apakah kita sudah tahu untuk apa kita diciptakan? Seorang penulis bernama C.S. Lewis pernah mengatakan bahwa hasrat manusia yang menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang dunia ini tawarkan adalah tanda bahwa kita manusia diciptakan bukan untuk dunia ini. Oleh karena itu, agar kita bisa hidup dengan baik sekarang di dunia ini, kita perlu tahu apa yang ada, apa yang menanti kedatangan kita di luar dunia ini. Jangan biarkan hidupmu berjalan, mengalir begitu saja, tanpa pernah berhenti, bertanya, dan mencari jawaban ini. Dan yang paling penting, jangan lewatkan waktu hidupmu hanya untuk ada di dunia ini. Jadi, apakah? Atau mungkin sekarang lebih tepat kita bertanya, siapakah yang kamu cari?